Puji Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Heron Malingkas. Dalam pertemuan ini, kembali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum saya akan memberitakan akan firman ini, saya ajak kita berdoa sejenak, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, atas segala kasih-Mu, sehingga pada saat ini hamba-Mu lagi boleh ada sebagaimana hamba-Mu ada. Engkau lagi boleh mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, sembunyikanlah di belakang salib-Mu, supaya terang Kristus saja yang bercahaya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam kitab Matius pasal 7, ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja firman Tuhan ini dalam pembacaan kita pada saat ini jelas sekali bahwa segala sesuatu yang kita kehendaki, ya, supaya orang perbuat kepada kita, kita juga harus berbuat demikian kepada orang lain. Artinya kalau saya menghendaki supaya orang lain itu hormat dan tunduk kepada saya juga akan berlaku demikian kepada orang lain itu. Saya juga harus tunduk dan hormat kepada dia, kepada mereka. Nah, itu hukumnya, itu aturannya, itu perintahnya. Jikalau kita ingin orang lain berbuat yang baik kepada kita, maka tentu saja hukumnya adalah kita juga harus berbuat hal yang baik. Jadi jangan kemudian kita menghendaki orang lain untuk patuh dan taat kepada kita, atau hormat kepada kita, sementara kita sendiri tidak mau patuh dan taat dan hormat kepada mereka. Ya, saya menghendaki agar supaya orang lain itu jujur kepada saya. Akan tetapi sebaliknya, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Saya justru melakukan hal yang melakukan kebohongan kepada orang lain. Padahal saya sendiri menuntut orang lain untuk berbuat jujur kepada saya. Ini yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa apa yang kita kehendaki untuk orang lain perbuat kepada kita, ya itu juga yang harus kita lakukan kepada orang lain. Jadi kalau kita mengharapkan agar supaya orang lain itu berbuat yang baik, maka kita juga tentu saja melakukan perbuatan yang baik. Akan tetapi ada yang lebih penting dari sini, ya. Untuk kita sebagai orang Kristen, seorang yang percaya, kita tidak mengharapkan apabila kita berbuat baik kepada orang lain dan menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, memang itu merupakan satu hukum. Akan tetapi kita tidak juga diharapkan atau tidak diizinkan atau kita tidak diperintahkan untuk menuntut hak yang sama sesungguhnya. Ya, itu seperti yang disampaikan di dalam Matius, masih dalam kitab Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke 46 maksud saya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Lanjut 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-46 dan 47 ini sangat bukan berlawanan dengan Matius pasal 7 tadi ayatnya yang ke-12. Di ayat 12 ini kan kita mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita. Kita harus membalas pula demikian, berbuat baik. Akan tetapi di dalam Matius pasal 5 ini kita tidak mengharapkan timbal balik. Ya, artinya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan suatu tugas kita sebagai tanggung jawab kita, sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang kita harus wajib berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang lain, dengan tidak mengharapkan mereka berbuat baik pula kepada kita.
ya, itu adalah hak mereka, urusan mereka. Ya, kita lakukan apa saja yang Tuhan perintahkan bahwa kita mengasihi orang lain. Bahkan pun di dalam ayat ini kita harus mampu untuk mengasihi orang yang membenci kita. Itu di dalam Matius pasal 5 tadi, tapi di ayat sebelumnya lagi, ya. Kalau di dalam 47 dan 46-47 tadi yang saya sudah bacakan, bahwa ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Ya. Artinya ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, nah itulah yang luar biasa. Itulah upah kita. Ketika kita mampu untuk menunjukkan kasih, menunjukkan baik kepada orang yang berbuat jahat, itulah upah kita. Ya, saya akan bacakan di dalam ayat 45, ya, 44 ya, mulai 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan yang baik, orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ayat 43, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu perkataan hukum Taurat. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, maka disebutkan bahwa firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita dituntut untuk mengasihi orang yang menganiaya kita dan membenci kita. Itulah upah kita. Itulah level kita yang paling atas, ya. Karena apa? Karena kita akan disempurnakan apabila kita mampu berbuat demikian. Jadi kita mengharapkan apa yang orang perbuat kepada kita, bahwa kita mengharapkan mereka berbuat baik. Akan tetapi ketika mereka juga berbuat tidak baik kepada kita, maka kita tidak boleh membalas yang tidak baik, ya. Jadi kita tetap harus mengasihi baik mereka yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat kepada kita. Tetap hukum kita atau sifat dasar kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, bahwa kita harus mampu untuk tetap mengasihi dan berbuat baik, ya. Entah mereka membalasnya dengan tidak baik atau berbalas dengan baik, itu biarkanlah itu terjadi, ya. Yang pasti kita dituntut oleh firman Tuhan untuk mengasihi musuh kita, orang yang berbuat jahat pada kita. Itulah luar biasanya. Itulah upah kita, ya. Itu level paling atas kita untuk kita mendapatkan kesempurnaan, kata firman Tuhan di ayat paling terakhir. Karena disebutkan di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi itulah yang membedakan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kepada orang dunia, ya. Jadi kita tetap mengharapkan, menghendaki agar supaya kita itu dihormati dan dihargai orang lain. Itu suatu hal yang manusiawi, ya, yang tentu saja kita mengharapkan itu. Akan tetapi kita juga harus melakukan hal-hal yang sama kepada orang lain apabila kita mengharapkan itu kepada diri kita sendiri. Seperti yang saya sudah contohkan di awal tadi, bahwa kalau kita menghendaki orang lain supaya hormat dan patuh dan tunduk kepada kita, maka kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Akan tetapi pada level tertentu di dalam Matius pasal 5 ini justru kita diharapkan agar supaya kita tidak mengharapkan timbal balik daripada orang yang akan berbuat baik atau berbuat buruk. Justru yang akan diperintahkan atau disampaikan bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita juga harus mampu mengasihi orang yang membenci kita dengan tidak membalas suatu kejahatan, membalas dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu jelas sekali. Jadi itulah yang membedakan. Jadi kita ingin orang lain melakukan hal yang baik, kita juga melakukan baik kepada orang lain. Nah, kemudian apabila di dalam prakteknya kita tidak mengharapkan timbal balik, kita berbuat baik kepada orang lain, biarkanlah itu. Karena memang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita tidak mengharapkan. Akan tetapi ketika kita juga mengharapkan orang lain untuk menghormati kita dan berbuat baik, kita juga harus melakukan hal yang sama. Akan tetapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah bagaimana supaya kita mampu untuk menolong, mengasihi
dan juga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu poin utamanya. Itulah upah kita, kata pembacaan di Matius pasal 5 tadi. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Jadi tetap kita harus menjadi berkat, jadi terang bagi banyak orang. Kita harus terus mencerminkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita terus melakukan hal yang baik. Kita terus memberitakan Injil. Kita terus memancarkan akan terang Kristus. Kita terus menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Kita harus menjadi pelita untuk menerangi akan dunia ini. Dan tentu saja kembali lagi kewajiban kita adalah kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, karena hukum yang paling utama dan pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Itulah yang akan kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Supaya dengan demikian, maka genaplah Matius pasal 5 tadi, ayatnya yang ke-48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberkati semua kita yang mendengar, menyaksikan akan video khotbah ini dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati akan saya dan saudara. Haleluya.